Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maun Govilian Channel. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal nomor 121 SPMB PKN STAN tahun 2017. Materi yang terkait dengan soal ini adalah inversi dan ekspresi negatif hardly ever. Kalau kamu ingin tahu pembahasan lebih lanjut mengenai materi inversi dan ekspresi negatif hardly ever, kemudian bagaimana cara menjawab soalnya, ikuti terus pembahasan dalam video ini, jangan sampai di skip ya. Oke, kita langsung lihat soalnya. Nomor 121. Susan was self-reliant and hardly ever blah 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 any assistance from other. Terus kita lihat opsi jawabannya. Yang A, she accepted. Yang B, did she accept. Yang C, did she accept it. Dan yang D, she did accept. Kalau kita lihat dan kita amati, opsi jawaban ini hanya terdiri dari 3 kata dasar. Yang pertama adalah she, yang kedua adalah accept, dan yang ketiga adalah did. Namun disusun dengan pola yang berbeda-beda. Nah, dalam soal ini kita diminta untuk menemukan pola yang benar. Lalu mana pola yang benar? Nanti kita akan ketahui sama-sama. Nah, untuk mengerjakan soal nomor 121 ini, pertama kali yang harus kita lakukan adalah menemukan kata kunci. Lalu mana kata kuncinya? Betul sekali, kata kuncinya adalah hardly ever. Lalu apa itu ekspresi negatif? Ekspresi negatif adalah ekspresi yang digunakan untuk menyatakan hal-hal yang kurang baik. Salah satunya adalah hardly ever, yang artinya hampir tidak pernah. Kemudian ada barely, yang artinya jarang. Ada nowhere, yang artinya tidak di mana-mana. Kemudian ada no sooner, tidak lama setelah. Kemudian ada never, tidak pernah. Kemudian ada not only, tidak hanya. Kemudian only after, hanya setelah. Kemudian ada rarely, artinya jarang. Kemudian ada seldom, artinya jarang, dan lain-lain. Jadi ekspresi negatif ini ada banyak ya dalam bahasa Inggris. Jika ekspresi negatif ini terletak di awal kalimat, maka kalimat itu harus diinversi. Lalu apa itu inversi? Nah ini ya, kalimat inversi adalah kalimat yang memiliki pola susun terbalik dari pola normal. Seperti sama-sama kita ketahui, pola normal kalimat adalah subjek plus predikat. Nah, kalau diinversi, polanya menjadi predikat plus subjek. Jadi kalimat inversi adalah kalimat yang predikatnya itu mendahului subjek. Jadi predikatnya berada di depan subjek. Kemudian apa itu predikat? Nah, dalam bahasa Inggris, predikat itu biasanya terdiri dari 2 hal. Yang pertama adalah auxiliary verb atau kata kerja bantu, dan yang kedua adalah main verb atau kata kerja utama. Auxiliary verb ini saya yakin adik-adik juga udah sering memakai ya. Memakai mungkin membaca, bahkan udah sering mengerjakan soal yang terkait auxiliary verb ya. Yang pertama adalah is, kemudian ada am, kemudian ada are, ada was, ada were, ada have, ada has, ada had, dan modals. Modals ini terdiri dari will, would, can, could, may, might, shall, should, dan must. Nah, selain itu ada do, did, dan satu lagi does. Nah, yang mendahului subjek ini adalah auxiliary verb. Jadi yang ini ya, yang mendahului subjek itu auxiliary verb. Sedangkan main verb itu tetap di belakang subjek. Sehingga pola kalimat inversinya menjadi ekspresi negatif ditambah auxiliary verb ditambah subjek ditambah main verb. Nah, untuk memahami lebih dalam kita lihat
contoh kalimat inversi. Untuk memudahkan, saya sudah membedakan warna dari setiap unsur ya. Yang pertama adalah ekspresi negatif dengan warna merah, auxiliary verb warna biru, subjek warna hijau, dan main verb warna kuning. Sekarang kita lihat contoh nomor 1. Never have so many people been unemployed as today. Oke, di sini ekspresi negatifnya adalah never, kemudian diikuti oleh auxiliary verb yaitu have, kemudian diikuti oleh subjek yaitu so many people. Dan di sini nggak ada main verb ya, karena dalam bahasa Inggris kalimat itu bisa diikuti oleh verb atau diikuti oleh kelas kata yang lain. Nah, dalam hal ini diikuti oleh kata sifat. Apabila mau kita ubah menjadi kalimat normal menjadi so many people have never been unemployed as today. So many people ini sebagai subjek, kemudian ada have never been unemployed sebagai predikat ya. Kemudian contoh yang kedua, not only does John remember his children but also his beloved wife. Oke, di sini ada not only ya yang merupakan ekspresi negatif, diikuti oleh does yang merupakan auxiliary verb, kemudian diikuti oleh John yang merupakan subjek, dan di sini ada remember yang merupakan main verb. Nah, kalimat ini jika kita ingin buat normal menjadi John not only remembers his children but also his beloved wife. Di sini John sebagai subjek, kemudian di sini remember sebagai predikat. Jadi di sini karena not only-nya tidak terletak di awal kalimat, maka kalimatnya menjadi normal. Subjek dulu, predikat. Only after her mother died did she know loneliness. Di sini ada only after her mother died sebagai ekspresi negatif, diikuti oleh did auxiliary verb, kemudian diikuti oleh she sebagai subjek dan know sebagai main verb. Kemudian di sini kalau kita ingin buat kalimat normal maka menjadi she knew loneliness only after her mother died. Di sini ada hal yang perlu kita perhatikan lagi nih. Di sini kan ada kata kerja know, kemudian di sini berubah jadi knew. Kata kerja pertama berubah menjadi kata kerja kedua. Kenapa begitu? Karena di sini sudah ada did. Kalau kita memakai did, itu kan menunjukkan masa lampau ya. Maka kata kerja utamanya nggak perlu dibuat masa lampau juga, karena sudah ditunjukkan oleh did, sehingga kata kerja utamanya berubah menjadi kata kerja pertama. Dan nggak boleh diubah-ubah. Namanya bare verb ya, jadi nggak boleh ditambahin s, nggak boleh ditambahin ing, nggak boleh ditambahin ed. Nah, pada kalimat normal ini kan kita nggak pakai did ya, jadi nggak ada yang menunjukkan untuk menunjukkan waktu lampau. No, ini kita ubah menjadi knew verb 2 sehingga menunjukkan waktu lampau. Sampai sini saya rasa adik-adik udah paham ya. Sekarang kita ke pembahasan soal. Oke, tadi kita udah menemukan kata kuncinya yaitu hardly ever. Nah, sebelumnya yang telah kita pelajari itu kan ekspresi negatif apabila di awal kalimat ya. Terus ini kenapa hardly ever-nya nggak ada di sini di depan Susan? Nah, itu karena ini adalah kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu kalimat yang terdiri dari beberapa klausa. Nah, klausa ini fungsinya sama seperti kalimat ya. Jadi di sini hardly ever terletak di awal klausa. Jadi ekspresi negatif apabila terletak di awal kalimat atau di awal klausa itu harus diinversi kalimat atau klausa tersebut. Yang pertama kita sudah menemukan ekspresi negatifnya yaitu hardly ever. Kemudian hardly ever ini diikuti oleh auxiliary verb. Nah, di sini yang auxiliary verb yang mana? Betul sekali, auxiliary verbnya adalah did. Sehingga setelah hardly ever adalah did. Jadi jawaban yang benar adalah antara B atau C.
karena di sini hardly ever diikuti oleh did. Opsi D kita eliminasi saja. Kemudian di sini antara B sama C itu bedanya apa? Bedanya ada di kata kerja, yaitu accept atau accepted. Nah, adik-adik ingat nggak tadi? Kalau kita sudah pakai did, maka kata kerja yang digunakan harus kata kerja dasar atau kata kerja pertama. Nggak boleh menggunakan kata kerja kedua atau kata kerja yang lain. Sehingga nomor 121 jawaban yang benar adalah B. Oke, jadi kita ulang kembali kenapa tadi kita memilih jawaban B. Yang pertama karena di sini ada ungkapan negatif hardly ever. Karena ada ungkapan negatif, maka pola kalimatnya harus diinversi. Hardly ever adalah ekspresi negatif diikuti oleh auxiliary verb, yaitu did, opsi B atau C. Kemudian diikuti oleh subjek, yaitu C. Kemudian diikuti oleh main verb, yaitu accept atau accepted. Karena di sini kita sudah pakai did, maka kata kerja yang digunakan harus kata kerja dasar, nggak boleh kata kerja kedua. Sehingga jawaban yang benar adalah jawaban B. Oke adik-adik, demikian pembahasan soal nomor 121 ini. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengerjakan soal jenis ini. Yang pertama adalah ekspresi negatif, yang kedua adalah pola kalimat inversi, dan yang ketiga adalah auxiliary verb. Saya rasa pembahasannya sudah cukup. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau apabila mungkin jawaban adik-adik beda, silahkan tulis di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi. Nah, apabila adik-adik suka dengan pembahasan ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk membuat video-video pembahasan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.